Tuhan urapi setiap kami, sehingga setiap firman-Mu itu boleh tumbuh di dalam hati kami yang lembut, yang baik Tuhan, sehingga mengubahkan kehidupan kami dari hari ke hari, untuk kami boleh menyiapkan diri menyambut kedatangan-Mu Tuhan Yesus pada kali yang kedua, sehingga kami kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, mengganggu konsentrasi kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya saudara, temanya pada pagi hari ini adalah mengerti dan mengikuti jalan Tuhan. Ya saudara, ini yang sangat penting di dalam hidup saudara dan saya. Yang bukan saja kita mengharapkan mukjizat Tuhan, ya, kesembuhan Tuhan, ya, tetapi yang terpenting adalah kita boleh mengerti dan mengikuti jalan Tuhan, ya, karena ini akan membawa saudara dan saya pada keselamatan. Amin saudara. Ya, kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-25. Ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Slide-nya boleh. Next slide-nya. Mazmur pasal yang ke-25. Baik, kita akan membaca ayat yang keempat dan yang kelima. Sudah ketemu, katakan amin. Ya baik, kita akan baca 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Ini luar biasa. Saudara, saat Daud dalam pergumulan, dia bukan hanya meminta Tuhan keselamatan, kelepasan, mukjizat, kuasa Tuhan, tetapi saudara, setiap kita haruslah berdoa seperti ini. Dikatakan, beritahukanlah jalan-Mu kepadaku, tunjukkanlah itu kepadaku. Ya, dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Saudara, ini luar biasa, ya. Saudara, sedikit sekali anak-anak Tuhan yang mau mengenal akan jalan-jalan Tuhan, ya. Mau saudara hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang terbanyak adalah kalau kita ke gereja, kita tentu mengharapkan kuasa dan mukjizat Tuhan. Amin. Ya, itu tidak salah, saudara dan saya. Ya, tidak salah kalau kita mengharapkan kuasa dan mukjizat Tuhan. Ya, karena Tuhanlah penolong hidup kita. Amin. Ya, namun kita lihat bagaimana Daud, saudara. Selalu dia diluputkan, selalu dia ditolong, selalu dia disertai. Walaupun banyak bahaya yang mengancam dirinya, saudara. Ya, Raja Saul yang mengejar, yang berpuluh-puluh kali dia hendak ditangkap, sampai akhirnya dia sudah mau ditangkap. Kemudian Tuhan bekerja, maka Daud menamakan Tuhanlah gunung batu keluputan. Ini luar biasa. Nah, saudara dan saya, biarlah dalam kita ibadah, ini yang menjadi doa kita, ini yang menjadi kerinduan kita. Biarlah kita boleh mengerti dan mengikuti jalan Tuhan. Amin. Ya, saudara, nanti kita akan pelajari di sini. Dikatakan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab dikatakan, Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa, saudara. Amin. Nah, kebanyakan kita kalau sudah ditolong Tuhan, bukannya kita, saudara, ingin tahu kehendak Tuhan, ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, malah saudara kita udah gak ibadah lagi. Ada banyak orang yang dia datang ke gereja cari Tuhan hanya untuk pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Setelah pergumulannya dijawab oleh Tuhan, maka saudara dia udah gak setia lagi ibadah. Ya, saudara, ini yang terpenting. Karena apa? Saudara, ini mendatangkan kehidupan. Katakan sama-sama, mendatangkan kehidupan. Ya, saudara, kalau mukjizat kesembuhan kan hanya pada saat kita di dunia ini, ya. Tetapi terlebih daripada itu adalah, saudara, kita boleh diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Dikatakan, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Itu luar biasa.
Dikatakan engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya, artinya apa? Daud hanya berharap kepada Tuhan. Katakan sama-sama, berharap kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan bilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, ia seperti apa? Pohon yang di tepi air yang ditanam, dia akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ya, saudara kan senang di belakangnya berhasilnya aja kan? Ya, tetapi saudara, kita tidak lakukan bagian kita. Bagian kita adalah selalu mengandalkan Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan. Amin. Tetapi dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapnya kepada manusia, saudara, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan dikatakan yang hatinya jauh dari Tuhan. Ya, dia seperti semak berduri belukar di padang gurun, dan dia tidak mengalami datangnya keadaan yang baik. Saudara, di tengah-tengah masa yang sukar, kita perlu mengandalkan Tuhan. Katakan saudara, amin. Amin. Ya, kita mau andalkan siapa lagi? Kita andalkan manusia, kita andalkan atasan kita. Satu saat, saudara, perusahaan di mana kita bekerja, dia bisa bangkrut. Kita nggak bisa mengandalkan siapapun. Namun kita percaya, saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan pelihara kita di masa-masa yang sukar dan sulit. Amin, saudara. Ya. Selanjutnya, baik, slide-nya. Nah, saudara, orang percaya mungkin mengetahui tentang perbuatan Tuhan tadi ya, saudara, keselamatan, mukjizat, kesembuhan. Namun tidak sungguh-sungguh mau memahami jalan-jalan Tuhan. Ya, tidak mau sungguh-sungguh memahami apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, saudara, lebih lanjut Daud mengatakan di ayat yang ke-10, kita akan baca di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10. Ayo kita baca sama-sama. Mazmur 25 ayat yang ke-10. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Segala jalan Tuhan. Perhatikan, jalan Tuhan itu apa? Kasih setia dan apa? Ya, itu Daud bilang, segala jalan Tuhan pokoknya dua hal ini. Kasih setia dan kebenaran. Ya, saudara, dikatakan segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi siapa, saudara? Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan apa? Peringatan-peringatannya. Ya, saudara, itu jalan Tuhan bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan pada peringatan-peringatannya. Ya, slide-nya lagi selanjutnya. Ya, oke. Jalan Tuhan tadi apa, saudara? Dua hal. Kasih setia dan apa? Truth, kebenaran, truth. Ya, kalau kasih setia dalam bahasa terjemahan Inggris itu mercy. Ya, ya, kasih setia, mercy. Ya, ada yang menerjemahkan di dalam bahasa Inggris itu kindness, yaitu kebaikan. Ya, kindness. Tetapi saya lebih suka mercy. Ya, kalau saudara baca, saudara, terjemahan daripada saudara Alkitab bahasa Inggris, saudara, diterjemahkan, ya, itu bisa diterjemahkan kasih setia itu adalah belas kasihan. Katakan sama-sama, belas kasihan. Yang kedua rahmat. Yang ketiga adalah Ini nggak bisa lepas, tiga hal ini. Ada belas kasihan, ada rahmat. Ya, rahmat itu adalah anugerah. Amin. Ya, kita nggak layak menerima rahmat Tuhan. Ya, yang ketiga adalah Ya, ini dapat kita dapati dalam siapa, saudara? Dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan Yesus, ya, selalu di dalam kitab Injil dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi jalan Tuhan itu selalu jalan yang penuh belas kasihan, kasih. Ya, makanya Tuhan katakan disimpulkan dalam seluruh hukum Taurat, ya, ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan kekuatanmu. Yang kedua adalah kasihilah apa? Sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Ya. Ada lagi yang menyimpulkan, Tuhan Yesus katakan juga seperti ini, saudara. Barang siapa yang menghendaki orang lain melakukan kepada dirimu, lakukan. Artinya, saudara mau menerima saudara kebaikan, maka kita harus melakukan kebaikan.
Amin. Nah, barang siapa yang kita tidak mau orang lain lakukan, jangan juga lakukan. Ya, artinya kita tidak mau dibohongi, kita juga jangan membohongi orang. Soalnya kiri kanan, jangan suka bohongin orang, ya, saudara. Karena apa yang kita nggak mau orang lain lakukan, jangan kita lakukan. Kenapa? Itu prinsip tabur tuai. Ya. Nah, saudara, dikatakan firman Tuhan, jalan Tuhan itu adalah kasih setia, mercy. Ya, dikatakan berarti apa? Belas kasihan. Jadi kalau saudara berjalan dengan Tuhan, tentu saudara tergerak selalu oleh belas kasihan. Lihatlah orang Samaria, saudara, ya. Begitu dia lihat orang yang dalam kesusahan, maka hatinya tergerak oleh belas kasihan. Orang Samaria itu orang yang saudara dibenci oleh orang Yahudi, ya, warga kelas 2 karena dianggap sebagai kawin campuran, ya, saudara. Tetapi saudara, kita perhatikan justru orang Samaria itu yang dipakai Yesus dalam perumpamaan, saudara, karena orang Samaria cenderung direndahkan. Makanya orang-orang Farisi, ya, ahli Taurat, dia mengecam Yesus, katakan, engkau ini orang Samaria yang kerasukan setan, saudara. Ya, kenapa selalu direndahkan orang Samaria? Ya, namun Tuhan memakai perumpamaan orang Samaria, saudara, yang baik hati atau yang murah hati, saudara, ya. Jadi justru Imam dan Lewi pada saat dia melihat orang, ya, yang dalam perampok, yang dirampok, begitu dia lihat, dia lewat, ya. Artinya nggak peduli. Makanya saudara, pada masa penghakiman nanti, saudara, kita dihakimi bukan saja apa yang kita lakukan, tetapi kita juga dihakimi apa yang tidak kita lakukan. Apa? Karena kita tahu, saudara, kalau kau tahu bagaimana berbuat baik, namun kamu tidak melakukannya, firman Tuhan katakan itu adalah dosa. Ya, lihatlah Tuhan memisahkan antara domba dan kambing, saudara. Dikatakan, berbahagialah engkau, ya, masuklah engkau dalam tempat yang disediakan oleh Bapamu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan orang yang di sebelah kanannya itulah domba-domba, mengatakan, Tuhan, kapan kami melakukan untuk engkau? Tapi saudara, Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Barang siapa melakukan kepada saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk siapa, saudara? Untuk Tuhan. Kenapa sih orang bisa menolong? Karena ada hati yang penuh dengan belas kasihan. Ya, saudara, kita lihat zaman sekarang ini kasih semakin diingin. Ya, saudara, orang ntar ada istri yang selingkuh, suaminya ambil bensin, langsung disiram, saudara. Ya, saudara, istrinya disiram dengan bensin, langsung dibakar. Luar biasa gak, saudara? Kasih sudah semakin dingin. Sebaliknya juga ada istri juga yang membakar, bahkan itu polisi, saudara. Karena suaminya judi online, maka istrinya itu borgol suaminya di tangga, kemudian disiram bensin. Setelah disiram bensin, diapain, saudara? Bakar. Itu kasih semakin Kita lihat, saudara, keadaan zaman ini semakin sukar. Ya, kemarin saya sudah katakan, saudara, di negara-negara maju sekarang, saudara, LGBTQ sudah disahkan, bahkan di dalam gereja mereka sudah diberkati, saudara, bisa diberkati pasangan sejenis. Itu luar biasa dengan alasan apa? Hak asasi manusia. Bahkan sekolah-sekolah di Belanda dikatakan, saudara, anak-anak sekolah, siswa, saudara, orang tua khawatir menyekolahkan anaknya karena gurunya itu punya hak yang namanya dia nggak pernah bersalah. Apa yang dikatakan guru nggak bersalah. Nah, gurunya itu menyuruh siswanya, kamu udah bosan jadi perempuan, operasi jadi laki. Pemerintah akan menanggung, saudara. Itu luar biasa kan? Luar biasa kan, saudara? Luar biasa. Pemerintah pun turut menanggung biayanya supaya operasi transgender, saudara. Di Amerika lebih lagi, saudara. Bayi yang lahir, nanti undang-undangnya ini belum disahkan, saudara. Ya. Orang tua atau dokter tidak boleh mengatakan bayi ini laki atau perempuan. Nggak boleh. Biarkan nanti anaknya ini sendiri akan menentukan jenis kelaminnya, laki atau perempuan. Luar biasa. Lebih dari Sodom dan Gomora. Kalau
dulu Sodom dan Gomora laki-laki dengan laki-laki. Sekarang saudara lebih lagi. Yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki, dua-duanya nikah. Luar biasa kan? Waduh, itu di Thailand ada saudara. Jadi yang hamil yang laki jadi perempuan atau yang perempuan jadi laki saudara? Laki jadi perempuan. Yang hamil yang lakinya. Kenapa? Karena yang perempuan jadi laki. Berarti yang hamil lakinya saudara. Jadi ini hang semua saudara. Jadi hang semua. Aduh, ini zaman-zaman edan saudara. Ya saya bilang, aduh Tuhan, kesukaran, peperangan berakibat saudara yang krisis. Kita lihat, aduh banyak. Ini zaman anak-anak kita, ini zaman-zaman yang sukar saudara. Dan kita berdoa angkatan kita saudara tidak akan berlalu sebelum Tuhan datang. Artinya kita diangkat oleh Tuhan. Karena kejahatan itu udah luar biasa. Kasih sudah semakin dingin. Yang jahat tambah jahat. Yang cemar tambah cemar. Tetapi saudara dan saya, kita yang kudus harus bertambah kudus. Colek di kanan, harus bertambah kudus. Amin. Yang benar harus bertambah apa? Benar. Amin. Seperti saudara gandum dan ilalang yang tumbuh sama-sama di ladang. Ladang itu adalah dunia, gandum itu adalah anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan, dan ilalang itu anak-anak si jahat. Dua-duanya tumbuh. Malaikat bilang, biar saya cabut. Tuhan bilang, jangan. Nanti kalau dicabut dua-duanya akan kena. Nanti tunggu masa menuai. Apa itu masa menuai? Akhir. Ya, jadi saudara, waktunya sudah semakin dekat. Kalau saudara lihat ada zaman yang jahat tambah jahat, yang cemar tambah cemar, saudara lihatlah nanti saudara, ya nggak lama lagi Tuhan akan datang. Ya, seperti saudara Tuhan melihat pada zaman Nuh, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Kenapa? Karena kelakuannya udah bejat. Apalagi saat ini saudara. Ya, karena itu kita harus berada di jalan Tuhan. Colek di kanan, harus berada di jalan Tuhan. Amin. Harus ada di jalan Tuhan. Saudara berjalan bersama dengan Tuhan, tentunya saudara akan selamat sampai di tujuan. Ya. Jalan Tuhan itu yang pertama adalah kasih setia. Apa itu kasih setia? Yang pertama tadi dikatakan kasih setia apa saudara? Belas kasih. Saudara harus punya belas kasihan. Harus punya hati yang mengasihi. Yang kedua apa? Rahmat. Anugerah, katakan sama-sama anugerah. Dan apa? Pengampunan. Kalau kita mendapat anugerah dari Tuhan, kita diampuni segala dosa kita, maka kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang setuju katakan amin. Ya, colek di kanan, harus mengampuni. Bagaimana kalau kita tidak mau mengampuni? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak mau mengampuni, aku pun tidak akan mengampuni. Ya. Saudara, itu kita mau hanya menerima pengampunan, tapi kita tidak mau memberi pengampunan. Kita hanya mau menerima anugerah, tapi kita tidak mau memberi anugerah kepada sesama kita. Kita hanya mau menerima apa saudara, belas kasihan dari orang lain, yang maunya cuma terima saudara. Tapi kita tidak mau apa memberi, bukan hanya uang, perhatian. Amin. Kepedulian, katakan sama-sama kepedulian. Ya, jadi saudara lihat di sini, ya gereja menjadi saksi Tuhan. Kalau gereja Tuhan itu menjadi terang dan garam dunia. Yang sudah katakan sama-sama amin. Amin. Bagaimana caranya? Lewat kebaikan, lewat kasih. Kasih itu perbuatan. Katakan sama-sama, kasih itu perbuatan. Amin. Saudara yang punya kendaraan, saudara yang lain gak punya kendaraan, saudara tawarkan, ikut. Itu namanya jalan Tuhan. Amin. Ya. Ada belas kasihan, ada kemurahan. Karena apa yang kita tabur adalah kita akan tuai. Saudara punya berkat, kasih sama orang lain. Yang kekurangan, ya. Lebih bahagia mana saudara? Lebih bahagia menerima atau memberi? Betul apa enggak? Coba lihat kiri kanan. Betul apa enggak sih? Wah. Memberi itu berkorban loh saudara. Amin. Namanya berkorban enak gak? Sakit. Betul apa enggak? Sakit.
Kalau nggak sakit tuh bukan berkorban. Betul apa enggak? Ya, berkorban itu sakit, saudara. Ya, pikul salib berkorban. Ya. Namun saudara, itulah jalan menuju kehidupan. Amin. Di mana dunia semakin mementingkan dirinya sendiri, saudara, semakin saudara melihat dan peduli kepada orang lain. Amin. Coba colek di kanan, mesti diperhatikan. Ya. Jalan Tuhan apa saudara? Belas kasihan. Kenapa Tuhan nggak langsung menghakimi saudara? Orang Farisi kan kalau buat salah, wah ditunjuk saudara, menghakimi. Gereja kalau saling menghakimi itu rusak, semua akan pada keluar saudara. Yang bilang betul cuma istri saya saudara. Pengalaman kan. Betul apa enggak? Ya. Jadi sebelum menghakimi, lihat diri. Belum tentu yang kita hakimi itu. Saya mau tanya, yang dibela Ayub apa? 3 sahabat Ayub. Ayub loh saudara. Jadi yang dibela itu orang yang dihakimi. Kenapa? Tuhan lihat hati Ayub. Jadi kalau saudara dihakimi, difitnah, digosipkan, saudara diam aja. Jangan sakit hati. Jangan apa? Jangan dendam dan jangan membalas. Siapa yang membalas saudara? Jangan bilang biar dibalas sama Tuhan ya. Tuhan lihat hati. Ini nggak bisa gini saudara. Ya, nah saudara, Tuhan lihat hati kita. Jalan Tuhan adalah belas kasihan. Jadi pada saat saudara keluar dari tempat ini, lihat orang susah, tolong dia. Lihat jemaat, kalau saudara punya kelebihan, tolong dia. Saudara. Amin. Kita nggak akan pernah kekurangan kok. Ya, saya perhatikan ada firman Tuhan bilang banyak orang yang menabur tapi nggak kekurangan. Ada orang yang menghemat luar biasa justru dia kekurangan. Kan lucu kan? Ya itulah saudara rumusnya firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, kita sudah menabur ya janji iman buat gereja ini. Karena kita punya kerinduan untuk membeli gedung ini. Ya, kita kumpulkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita sisihkan bahwa berkat yang kita punya kita sisihkan buat pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita percaya saudara, Tuhan akan memberkati kita karena kita menabur. Amin. Ya, kemarin firman Tuhannya apa? Saudara minta roti, berkat roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan saya minta roti untuk dimakan, artinya buat kebutuhan kita. Tapi saya juga minta Tuhan benih untuk kami tabur. Amin. Minta 2 hal ini. Ya, saudara pasti dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Nah, saudara, belas kasihan, rahmat dan pengampunan. Kalau orang Kristen, anak-anak Tuhan masih sakit hati, berarti saudara ada yang gak beres dengan hidupnya. Betul atau enggak? Banyak orang gak masuk surga karena kepahitan hati, saudara. Kalau dikasih satu stan, saudara, stan yang gak usah pakai promosi, gak usah pakai iklan, saudara, stannya penuh, itulah stan kepahitan hati, saudara. Paling banyak, saudara. Ya, colek di kanan, jangan sakit hati. Itu jalan Tuhan loh, pengampunan. Katakan sama-sama, pengampunan itu jalan Tuhan. Belas kasihan itu jalan Tuhan. Amin. Anugerah itu jalan Tuhan. Saudara diselamatkan karena bukan karena kebaikan kita. Saya ini orang yang gak layak. Paulus bilang, aku ini orang yang paling berdosa. Aku sudah membunuh anak-anak Tuhan, tapi Tuhan panggil Paulus untuk menjadi saksi Tuhan. Luar biasa gak saudara? Luar biasa. Ya, luar biasa. Yang kedua, jalan Tuhan itu apa saudara? Coba baca sama-sama 2, 3. Jalan Tuhan apa? Benar. Colek di kanan, harus hidup benar. Amin. Saudara, kebenaran dan kekudusan itu 2 hal yang gak bisa pisah. Bagaimana kita bisa kudus? Ya hidup dalam kebenaran. Pikiranmu kudus berarti pikiranmu sih benar. Enggak hang. Coba colek ke kanan.
Jangan hang pikirannya. Amin. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Pikirannya kita nggak kudus, pikiran mesti benar. Amin. Bagaimana pikiran kita isi? Firman Tuhan katakan dengan firman Tuhan. Ya, saudara, itu yang paling banyak mengisi memori kita itu gambar, saudara. Kalau saudara punya nanti yang di IT nih, saudara, kapasitas hard disk yang besar, yang paling banyak makan tempat itu gambar video atau teks video. Yang paling banyak ya, betul apa enggak? Betul? Video yang paling banyak. Nah, bayangkan kalau saudara nonton film porno, yang paling memenuhi otakmu itu apa, saudara? Firman Tuhan yang kita baca atau video porno? Hah? Video porno. Betul? Pikiran kita mesti benar. Amin? Turun ke bawah. Bagaimana mata bisa kudus? Mata kita mesti benar. Amin? Jangan mata duitan, jangan mata keranjang. Ya, sekarang saudara yang selingkuh, saya kaget. Kebanyakan yang selingkuh kan laki-laki, sehingga laki-laki selalu dilecehkan, saudara. Ya, tetapi sekarang yang selingkuh itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Jadi yang laki-laki senang juga, saudara. Puji Tuhan. Ya, ya. Ya itu ada ASN yang diikutin suaminya. Nggak taunya dia booking hotel, saudara. Begitu ketangkap langsung saudara habis dia. Luar biasa gak, saudara? Cemburu laki-laki dengan cemburu perempuan beda, saudara. Kalau perempuan kebanyakan sih wah. Betul apa enggak? Wah. Tapi kalau laki-laki, wah, jangan main-main, saudara. Langsung dibakar, saudara. Betul apa enggak? Rasa. Betul? Walaupun ada 1-2 orang perempuan yang bakar suaminya, tapi saya bilang sih aneh juga, saudara. Aneh, tapi nyata, saudara. Tapi nyata. Tapi kalau laki kan kebanyakan, saudara. Jadi jangan main-main, saudara. Dosa itu nampaknya, saudara, nikmat, tapi hanya sebentar. Ujungnya menuju kebinasaan. Ada rasa malu. Saudara belum lama ketua KPK. Siapa? Ketua KPU dia. Hasim. Ya, ini saya ngomong karena sudah di YouTube udah banyak. Hasim Asari. Nah, sayang karirnya udah bagus. Karirnya udah di puncak, saudara. Bahkan sempat khotbah di memang orang kan bisa khotbah, tapi jadi pelaku. Sekarang apa yang ditanggung? Rasa malu. Betul apa enggak, saudara? Wah, berita luar biasa, saudara. Mungkin pada saat dia melakukan, dia berpikir nggak ada yang tahu. Kan betul apa enggak, saudara? Tapi mata Tuhan melihat gak? Maka memang kalau saudara harus berada di jalan Tuhan, jalan kebenaran. Katakan sama-sama, jalan kebenaran. Amin. Walaupun sedikit jumlahnya, karena lebih banyak orang berdosa daripada orang benar. Ini zaman seperti zaman Sodom dan Gomora, ini zaman seperti zaman Nuh. Saya mau tanya, zaman Sodom dan Gomora dan zaman Nuh, lebih banyak orang benar apa orang yang berdosa, saudara? Colek kiri kanan saudara orang benar. Berarti kalau saudara di sini harus orang yang benar. Amin. Makanya yang diselamatkan gak banyak. Kenapa? Banyak orang yang hidupnya menyimpang. Ibadah tapi tetap berbuat dosa. Bahkan saudara plan-plan Tuhan, termasuk hamba Tuhan, saudara dia berdiri di mimbar, tetapi saudara dia berbuat dosa. Saudara, sehingga saudara gak ada lagi wibawa di dalam mimbar ini. Yang kedua, jemaat gak mungkin berubah hidupnya. Perhatikan, saudara, kalau jemaatnya hidupnya gak berubah,
semua rata-rata nggak berubah, berarti ada yang nggak benar. Yang nggak benar adalah pemimpinnya. Betul apa enggak? Sebab pemimpin itu adalah teladan. Yang kedua, bukan hanya gembala, tetapi juga pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan adalah teladan. Amin. Dalam perkataan, pertama kan dalam omongan. Kalau sekarang kan bukan hanya perkataan, tapi dalam SMS atau WA, saudara. Atau kita share di Facebook, saudara. Ya, kita pengen orang lain tahu semua kesusahan kita. Bahkan juga ada orang yang, saudara, menjelekkan suaminya atau istrinya sehingga orang lain semua pada tahu. Betul apa enggak? Luar biasa. Ini zaman sekarang, saudara. Ya, jalan Tuhan adalah kebenaran. Katakan sama-sama, jalan Tuhan apa? Jalan kebenaran. Berarti saudara tidak boleh menyimpang. Itulah jalan yang menuju pada kehidupan. Ya, saudara, matamu mesti benar. Ya, kalau mau kudus ya mesti benar. Ya. Kemudian mulutmu mesti apa, benar. Kalau mau kudus, saudara. Kemudian turun lagi kemana? Hati. Ya. Nah, saudara, dan semua ini kita dapat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Slide-nya lagi, saudara. Terus. Tuhan Yesus bilang apa, saudara? 2, 3. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan. Amin. Yang kedua, akulah apa? Kebenaran. Yang ketiga, akulah kehidupan. Kehidupan kekal. Ya. Dan terus lagi dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Berarti kalau kita mau mendapatkan hidup kekal, harus jalan satu-satunya, percaya kepada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Saudara, pengakuan iman rasuli itu dibuat karena banyak ajaran sesat. Dan saat ini begitu banyak ajaran sesat. Yang pertama adalah, yang utama, yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan yang Allah. Ya. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus memiliki 2 kodrat. Yang pertama adalah kodrat manusiawi, yang kedua adalah kodrat ilahi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Itu kodrat manusiawi. Yang tadi di atas firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu adalah kodrat ilahi. Katakan sama-sama, kodrat ilahi. Kenapa Tuhan Yesus harus punya 2 kodrat ini? Karena Yesus menduduki sebagai jabatan imam besar. Imam besar itu berada di tengah antara manusia dengan Allah. Itulah sebabnya dia menjadi juru damai. Ya. Saudara, dia sebagai imam besar bukan mempersembahkan korban darah setiap tahun, tetapi dikatakan dia mempersembahkan darahnya sendiri, bukan domba, bukan kambing. Ya, jadi pengorbanan yang lalu, saudara, potong kambing, potong domba, itu adalah gambaran pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin. Ya. Bukan darah kambing, tetapi Tuhan katakan dengan darahnya sendiri, sekali dan untuk selamanya. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Kenapa Yesus mati? Karena dia menggantikan saudara dan saya. Harusnya siapa yang mati, saudara? Kita. Kenapa? Upah dosa adalah maut, kematian. Ya. Nah, saudara, Yesus adalah jalan satu-satunya. Petrus bilang apa? Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, kecuali di dalam siapa? Yesus. Ayatnya di mana, saudara? Ayo. Ayatnya di mana? Anak muda, nanti ada kuis. Ya. Ayatnya di mana? Jarang baca Alkitab. Udah sering selalu diomongin, saudara. Ayatnya di mana? Ayo. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya. Yohanes 3 ayat 12 apa?
Oh, langsung hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 1 Yohanes 3 ayat 16. Ada juga 1 Yohanes 3 ayat 16. Ada, itu penulisnya sama. Coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 16. Ya, cuma sampai kita cuman ini banyak ya. Saudara, itu kesaksian kita berpegang pada pengakuan iman rasuli ya. Saudara, bahkan Paulus yang tadinya menentang Yesus, oh luar biasa ya, dia mengakui keselamatan tidak ada siapapun kecuali dalam Yesus ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yang sudah ketemu katakan amin. Sudah? Coba kita lihat 23. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk siapa, saudara? Memang salib adalah kebodohan bagi orang yang tidak percaya, tapi bagi kita adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Kasih Yesus dinyatakan apa? Dia menyerahkan nyawanya. Ya, jadi bentuk kasih yang terbesar itu adalah berkorban. Katakan sama-sama, berkorban. Kalau korban perasaan itu yang paling rendah, saudara. Yang paling rendah mungkin korban uang. Yang kedua korban perasaan. Yang ketiga korban nyawa, itu luar biasa. Ya, itu namanya mati syahid, saudara ya. Terus lagi 23. Jadi 23, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Luar biasa. Kalau Tuhan mau berkorban buat kita, maka kita pun harus berkorban buat sesama kita. Amin. Kalau kita menerima anugerah daripada Tuhan, maka kita pun juga harus memberi anugerah dan pengampunan kepada sesama kita. Ayo, ayat yang ya apa dikatakan? Coba 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat 11. Yuk, sudah ketemu? Katakan amin. 23. Dan inilah kesaksian itu. Ini Allah sendiri yang bersaksi, saudara ya. Kalau saudara baca di ayat yang ke-10. 23. Allah telah mengaruniakan 1 Yohanes 1 Yohanes 5. Salah ya. Ayat 11. 23. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Hidup itu dalam siapa, saudara? Anak. Siapa anaknya? Oh, sebutan Yesus sebagai anak Allah bukan berarti Allah itu melahirkan anak. Ya, kalau anak kunci apakah ada ibunya, ada bapaknya, saudara? Ya kan? Jadi itu hanya sebutan. Artinya apa? Yang memiliki kuasa seperti Allah. Ya, itu sebutan daripada anak Allah. Ya, di sini dikatakan saudara itu menunjukkan relasi antara Yesus dengan Bapa di surga yang tidak bisa dipisahkan. Ya, nah saudara, di sini dikatakan Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam siapa? Yesus. Katakan sama-sama, Yesus. 12. 23. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Maka dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Hidup itu ada bios dan ada zoe. Nah, hidup di sini adalah zoe, hidup kekal. Ya, terus lagi 23. Barang siapa memiliki anak yang memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak tidak memiliki hidup. 13, kita sama-sama 23. Semua ini kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, pada siapa, saudara? Yesus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jadi saudara, imanmu jangan goncang. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, ya. Terus lagi kita kembali ya di dalam Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Terus lagi slide-nya. Kita kembali di dalam Mazmur tadi pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-25. Ya. Bagaimana kita dapat mengerti atau mengikuti
Ya, jalan Tuhan. Ya, bagaimana kita dapat mengerti dan mengikuti jalan Tuhan. Ayo baca sama-sama slide-nya. Ayo 2-3. Ya, ayat yang ke-9 kita baca Mazmur 25 ayat yang ke-9. 2-3. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Jadi kalau orang yang nurut pasti orang yang rendah hati. Kalau orang yang gak nurut berarti orang yang sombong. Yang identik dengan orang yang keras hati. Katakan sama-sama, di sini nggak boleh ada. Ya, harus apa? Rendah hati. Ya, supaya apa? Firman Tuhan itu tertanam dalam hidup kita, saudara. Ya, dikatakan bahwa ia membimbing apa, saudara? Orang-orang yang rendah hati menurut apa? Hukum. Bukan hanya dibimbing, dan ia apa? Mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Ya, nggak bisa Tuhan. Jalan Tuhan kan jalan yang sempit kan. Tuhan Yesus bilang di dalam dunia ada berapa jalan? Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Lebih banyak mana orang yang ikut jalan lebar sama jalan sempit? Lebar. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Apa itu jalan yang sempit? Matius 16 dikatakan, kalau kamu tidak menyangkal diri dan memikul salib, kamu bukan menjadi pengikutku. Siapa sih yang mau menyangkal diri dan memikul salib? Itu jalan yang sempit, saudara. Betul apa enggak, saudara? Umpamanya, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu jalan yang sempit apa jalan yang lebar, saudara? Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Itu jalan yang sempit apa jalan yang lebar? Karena kebanyakan orang gak mau lakukan itu, saudara. Betul apa enggak? Mengampuni, jalan yang sempit apa jalan yang lebar? Kenapa? Susah orang tuh mengampuni. Karena sakitnya di mana, saudara? Sakitnya di sini, kata dia, saudara. Cuma masalah gengsi sebetulnya. Hanya masalah harga diri. Ya. Tergantung, kalau kamu mau diampuni sama Tuhan, kamu mau mengampuni. Itu jalan yang sempit. Hidup kudus, jalan yang sempit apa enggak, saudara? Jalan yang sukar. Bagaimana mungkin bisa hidup kudus di tengah dunia yang cemar? Nggak mungkin. Saya mau tanya, ikan di laut rasanya asin apa enggak, saudara? Ikan asin yang asin, saudara. Ikan di laut. Air laut rasanya asin enggak? Tapi ikan laut? Enggak. Ya, kecuali ikan asin ya. Diasinin, saudara. Saudara hidup di tengah dunia yang cemar, saudara bisa hidup kudus. Kalau saudara bergaul intim dengan Tuhan. Ya, melalui firman, doa. Jadi kalau orang yang sibuk melayani, tapi hubungan pribadi sama Tuhan itu kurang, dia rentan jatuh dalam dosa. Ya, itu jalan yang sempit. Dalam dunia ada berapa jalan? 2. Saudara mau pilih jalan lebar atau jalan sempit? Betul, kecuali kita jalan yang sempit. Ya, karena sedikit orang yang mau melalui. Ya, siap diproses. Ya, menyangkal diri dan pikul. Lebih baik menderita karena dosa atau karena kebenaran? Sulit di kanan, betul. Kan banyak orang nggak mau salib itu menderita karena kebenaran, betul apa enggak? Tapi Tuhan bilang tidak ada kemuliaan tanpa salib. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Amin. Jadi saudara, kalau orang Kristen, kita harus mengikuti jalannya Tuhan. Itulah jalan salib. Ya, menyangkal diri dan pikul salib. Yang setuju katakan amin.
Ya, tidak membalas. Caci maki dengan caci maki. Susah nggak saudara? Kalau kita dicaci maki gimana? Pengen balas nggak? Betul. Pengen balas apa enggak? Diem aja saudara. Susah. Ya. Tapi saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan, ya saudara lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi Tuhan membimbing orang yang rendah hati. Ya, terus lagi slide-nya. Ya, baca sama-sama 2-3. Tuhan dapat membimbing dan mengajarkan jalan-jalannya melalui siapa saudara? Melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, saudara, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, nah itulah Yesus adalah firman Tuhan. Ya, percaya Yesus, percaya firman-Nya. Ya, saudara, hanya bagi orang yang rendah hati. Kenapa, saudara? Tuhan mau ajarkan jalan-jalannya melalui firman-Nya hanya bagi orang yang rendah hati. Kenapa? Kita baca sama-sama 2-3. Ayo, yang kuning itu tulisannya 2-3. Yang lembut hatinya, yang mudah diajar, mudah dibimbing. Ya, culik di kanan, jangan keras ya. Nah, saudara, ada di gereja, waduh itu namanya orang bebal. Mau-maunya dewe, pakai kebenarannya sendiri. Wajar dong. Kalau dibilang wajar, saudara, balas yang jahat dengan yang jahat. Ya wajar dong. Kalau dibilang wajar, itu pakai kebenarannya sendiri. Justru ikut Tuhan itu harus pikul salib dan menyangkal diri. Amin. Ya. Kenapa Tuhan mau tunjukkan jalannya kepada orang rendah hati? Karena orang rendah hati yang lembut hatinya mudah diajar, mudah dibimbing, mudah dididik oleh Tuhan. Amin. Tandanya apa? Hidupnya berubah. Soleh di kanan, hidupnya berubah. Kalau dari dulu dia tetap sama, berarti dia orang yang keras hati. Benih firman Tuhan yang disampaikan tidak pernah bertumbuh, apalagi berbuah. Ya. Nah, saudara, orang rendah hati adalah orang yang sudah diproses oleh Tuhan. Katakan sama-sama, yang sudah diproses oleh Tuhan. Amin. Iya. Terus lagi slide-nya. Slide-nya. Ganti mic. Ada mic. Ya, baik. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Ayo kita baca sama-sama 2-3. Yakobus 1 ayat 21, kita baca sama-sama 2-3. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ya, terima firman dengan lembut hati. Ya, karena firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Ya, artinya apa? Firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Ya, Tuhan akan mengajarkan kita jalan-jalannya, kehendaknya, kebenarannya, kasihnya melalui firman-Nya kepada setiap orang yang rendah hatinya. Katakan sama-sama, rendah hati. Tuhan membenci orang yang sombong, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi kalau saudara kemana-mana, saudara berdoa. Mau keluar rumah, berdoa. Mau kerja, berdoa. Lagi di jalan, berdoa. Bisa gak saudara? Bisa. Lagi kerja, berdoa. Selalu ingat, waktu mau mandi, ingat kamu. Waktu mau makan, ingat kamu. Waktu mau tidur, ingat kamu. Kamunya siapa saudara? Betul. Ya, ingat Tuhan ya saudara. Yang kedua, ayo yang kedua, yang keras 2-3.
Coba kiri kanan, mesti takut Tuhan. Ya, harus takut tuh. Orang takut Tuhan itu tetap berbuat benar walaupun gak ada yang lihat. Amin. Yang amin semua satu, saudara dua. Orang yang takut Tuhan itu tetap berbuat benar walaupun gak ada yang lihat. Wah, udah mulai kenceng. Kalau takut manusia, dia takutnya sama manusia. Kalau nggak ada yang lihat, dia berbuat yang nggak benar. Tapi kalau ada yang lihat, dia berbuat benar. Tapi kalau nggak ada yang lihat, nah kesempatan buat dia. Berarti dia takut sama manusia. Nah, orang yang takut sama manusia itulah orang yang munafik. Makanya Tuhan katakan waspadalah terhadap kemunafikan. Karena cuma takut. Anak muda takutnya sama orang tua, takut ketahuan. Kan kalau yang namanya perbuatan kegelapan kan ngumpet-ngumpet. Betul apa enggak? Nah, kalau sekarang saudara CCTV udah dipasang di mana-mana, saudara. Itu luar biasa, apalagi di Cina. Semua pergerakan manusia itu dipantau, saudara. Itu wajah dikenali, setiap orang dikenali semua. Di ini saudara, dipotret semua kan. Betul apa enggak? Itu luar biasa. Jangan semakin maju, CCTV itu di mana-mana ada, saudara. Untuk melihat tindak kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan, kalau dia tahu dia dipantau, dia tidak akan melakukan kejahatan. Nah, itu hanya takut sama manusia. Tetapi kalau saudara dan saya takut sama Tuhan, kita tetap melakukan yang benar walau tidak dilihat oleh manusia. Amin. Amin. Karena kita tahu yang melihat siapa, saudara? Mata Tuhan melihat. Ya. Ya, saudara. Ayo kita baca Mazmur 25 ayat 12. 23. Mazmur 25 ayat 12 kita baca. 23. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya. Oh, luar biasa. Saudara, kalau kita takut Tuhan, itu berdampak bukan hanya kita, tapi juga keturunan. Yang setuju katakan amin. Kalau orang tuanya hidup kudus, maka saudara, anak-anaknya pun akan lihat orang tuanya, dia akan hidup kudus. Amin. Kalau orang tuanya hidup benar, anak-anaknya ngelihat. Tapi kalau orang tuanya nggak benar gini, kalau ada tamu, dia ngomong sama anaknya, kalau ada yang cari papa, bilang aja papa nggak ada. Betul nggak? Anaknya nyamperin tamunya, papa ada. Kata papa, papa nggak ada. Namanya polos, saudara. Betul apa? Nah, jadi anak belajar dari orang tua. Kalau orang tuanya takut Tuhan, maka saudara, anak-anaknya akan mewarisi hati yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang tua jangan ajarin anaknya bohong ya. Halo, ada senyum-senyum. Kalau sudah itu, minta ampun sama Tuhan. Amin. Ya, saudara, ini luar biasa dampaknya. Kalau orang tua diberkati, anak cucunya diberkati gak? Luar biasa, saudara. Berkat itu bukan hanya bicara berkat jasmani, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Luar biasa, saudara. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, penyertaan Tuhan di saat-saat kita mengalami kesukaran hidup, ada kekuatan, ada damai, ada sukacita. Wah, luar biasa. Ya. Jadi kalau saudara hidup benar, bukan hanya buat dirimu, tetapi juga buat anak dan cucu-cucu kita. Banyak orang tuanya rusak, anak-anaknya pasti rusak. Betul apa enggak, saudara? Kecuali ada yang namanya pemutusan dari kutuk dosa, ya, kutuk keturunan, sehingga diputusin. Kalau orang tuanya kawin cerai, berbuat zina, putus. Anaknya begitu dia dekat dengan Tuhan, dia bertobat, putus.
Sehingga firman Tuhan katakan bahwa anak tidak lagi menanggung dosa orang tuanya. Ya. Setiap orang harus menanggung dosanya sendiri. Ya. Ayo kita baca lagi 23, Tuhan bergaul. 23, Tuhan bergaul karib. Oh, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut Tuhan. Masa Tuhan bergaul karib dengan orang yang munafik? Orang yang takut Tuhan itu orang yang hidup benar walaupun tidak ada yang melihat. Dia konsisten. Dia tidak melakukan dosa. Karena Tuhan bilang apa? Takut akan Tuhan itu menjauhi kita akan dosa. Amin. Orang yang takut Tuhan, ibadahnya dia hargai ibadahnya. Nggak main HP. Dia betul-betul fokus supaya apa? Dia dilawat oleh Tuhan. Kenapa dia menghargai hadirat Tuhan? Kalau mau menghadap Presiden Pak Jokowi aja semua HP harus dikumpulin ke ajudannya. Kenapa kalau kita menghadap Tuhan kita nggak seperti itu? Amin. Nah kita juga perlu nanti mendidik anak-anak kita. Karena orang tua sekarang supaya anaknya tenang dikasih HP saudara. Sehingga anak kecil ya dia nyaman dengan dunianya. Memang ini zaman sekarang ini zaman yang sukar dan sulit. Betul apa enggak? Sehingga bukan orang tua yang mengajarkan anak-anaknya takut Tuhan, tetapi saudara, justru internet itu, YouTube itu, saudara, yang mengajarkan anak-anak kita. Sehingga kalau kita kebablasan, anak-anak kita akan rusak hidupnya. Betul apa enggak? Ini zaman digital ini luar biasa. Serba salah kan kalau kita proteksi anak kita jadi stres, saudara. Dilihat anak-anak lain pada main, dia nggak main, saudara. Ya paling tidak kita batasi. Ini ada waktunya, ada batasan supaya hatinya tidak terikat. Ada anak kecil yang nggak dikasih HP dia udah kehilangan apa, saudara? Saya mau tanya, kalau saudara kehilangan HP gimana, saudara? Lupa HP. Gimana? Serba salah gak saudara? Betul? Karena hidup kita udah bergantung penuh saudara. Nyaman gak saudara ketinggalan HP? Gak nyaman, betul ya? Lebih baik ketinggalan Tuhan daripada ketinggalan HP ya. Aduh. Ya. Ini zaman yang luar biasa. Sehingga saudara kita terus ya diarahkan pada hidup yang duniawi. Lebih nyaman kita nonton YouTube daripada kita baca firman Tuhan. Lebih nyaman kita nonton YouTube daripada kita menyembah Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Betul apa enggak saudara? Berjam-jam kita bisa nyaman. Tapi kalau ibadah dengar firman Tuhan, berdoa menyembah Tuhan, udah gak betah. Ya, pada rahasia ketenangan yang sejati, Daud bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Pada dia seorang raja. Luar biasa gak saudara? Luar biasa. Bahwa hati saudara hanya bergantung kepada Tuhan. Katakan sama-sama, saya harus bergantung kepada Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Slide-nya yang terakhir. Yuk. Mengapa? Baca sama-sama 2, 3. Karena orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan dan mau mentaati perintahnya. Kita akan bangkit berdiri saudara. Kita akan menghadapi perjamuan kudus. Kita akan persiapan. Boleh petugas perjamuan boleh maju ke depan. Kita nyanyikan pujian Ku Sanjung Namamu Yesus. Ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan. Oh haleluya.
tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bukan kelemahan yang kita dapat, tetapi kekuatan. Bukan sakit penyakit, tetapi kesembuhan. Bukan kematian, tetapi kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, berdoa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, saudara di hadapan Tuhan, Dia Allah yang Maha Tahu. Dia menyelidiki hati dan pikiran. Minta pengampunan. Berdoa secara pribadi agar perjamuan Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami kematian rohani dapat dibangkitkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik saudara, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Kita angkat kedua belah tangan kita. Sungguh ku tak layak menerima semua.